Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu ya teman-teman untuk mengikuti perkuliahan kita secara online hari ini. Baik, pada pertemuan 13 mata kuliah logika dan algoritma 2 ini kita akan review ya. Kalau di pertemuan yang sebelumnya itu kita mempelajari perbagian yaitu tentang array, kemudian tentang function dan tentang structure, maka di pertemuan ini kita akan menggunakan ketiganya dalam satu program yang akan kita buat ya. Nah, teman-teman sebagai review tentu masih ingat apa itu array ya. Array itu merupakan kumpulan program ya atau kumpulan baris-baris program atau sintaks yang mana untuk tipe data yang sejenis ya. Misalnya untuk array buah berarti isinya adalah nama-nama buah. Untuk array nama mahasiswa misalnya berarti isinya adalah nama-nama mahasiswa yang mana tipe datanya semuanya adalah char gitu ya. Kemudian untuk structure itu sama seperti array yaitu berupa blok program juga, namun untuk structure ini kumpulan datanya bisa dari berbagai jenis tipe data. Bisa ada yang numerik ya, ada yang long in, long date, char dan lain sebagainya ya dalam satu blok program. Misalnya data penggajian kan ada nama karyawan, ada nominal gajinya, ada nomor telepon dan lain sebagainya. Nilai ya, ada nama mahasiswanya, ada nama mata kuliahnya, ada nilainya yang berupa float dan lain sebagainya. Nah, function juga seperti teman-teman tahu ini adalah blok program yang mana bisa kita panggil secara berulang sehingga program kita menjadi lebih rapi ya. Baik, kita masuki untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini dalam penggunaan struct ya, struct yang digabung dengan array ya maupun function, dalam hal ini lebih kepada array kalau untuk strukturnya ya, sedangkan function itu adalah bagian terpisah lagi. Nah, di sini ada catatan bahwa teman-teman masih ingat array itu pasti ada jumlah indeks, yaitu jumlah ruang penyimpanan yang kita pesan di dalam memori ya. Bagaimana pendeklarasiannya pada nama structure ataukah pada bagian elemen strukturnya? Apabila jumlah indeks atau si array-nya itu kita deklarasikan diletakkan di nama structure, maka ketika digunakan yang punya pelaku perulangan adalah nama strukturnya. Sedangkan jika diletakkan pada bagian elemen structure, maka ketika digunakan pelaku perulangannya adalah elemen strukturnya. Jadi untuk yang ini adalah jumlah indeks atau array-nya itu ada di bagian nama structure. Namun ketika kita perlu memanggil isi elemen strukturnya, maka di sini pun kita harus ada memanggil indeks array keberapa yang akan kita panggil gitu ya dalam penggunaan array dan struct. Nah, ini adalah contoh yang mana kita punya contoh program. Di sini kita punya structure ya, ini structure kita ya. Structure kita namanya adalah MHS ya. Isi dari structure adalah ada npm 12, tipenya char, nama, lengthnya adalah 15, tipenya char, dan nilai itu adalah tipenya float. Kemudian nama structure kita adalah MHS dengan jumlah elemen maksimum adalah 5 ya. Jadi di sini yang 5 itu adalah menunjukkan jumlah array-nya ya. Jumlah array yang akan ditampung oleh program kita. Nah, untuk menyimpan data ke dalam structure, kita menggunakan array, untuk menyimpan data kita ke dalam array kita menggunakan perulangan ya. Jadi kita menggunakan variabel i ya, yang mana udah kita deklarasikan di atas variabel i bersifat integer. Nah, teman-teman ini perulangan juga sudah pernah kita pelajari ya. Artinya di sini ketika kita akan memasukkan data kita ke dalam array yang mana kita punya block structure, jadi kita panggil nama structure kita ya. Misalnya data ke i, masukkan npm data mahasiswa kita yang ke i, artinya data yang pertama karena di sini for-nya adalah dimulai dari yang pertama ya. Jadi untuk memasukkan atau menyimpan data npm ini kita cin MHS ya, masukkan ke dalam structure kita di array indeks pertama, simpan ke dalam variabel npm. Kemudian untuk masukkan nama gets
kita panggil structure kita, kemudian di arraynya indeks ke 1 atau pertama, masukkan ke variabel nama ya. Kemudian masukkan nilai akhir. Nanti ke structure kita, data yang pertama masukkan ke variabel nilai gitu ya. Kemudian apabila kita memasukkan data yang kedua, maka innya ini juga akan berubah 2. NPM-nya berapa data yang kedua, namanya siapa untuk data kedua, dan berapa nilainya begitu ya. Jadi kita punya 2 data dari 5 tempat yang kita pesan ya. Teman-teman perlu perhatikan bahwa array itu kalau kita pesan 5 tempat, sebaiknya untuk maksimum data yang disimpan itu dikurangi 1 ya, karena biasanya yang 1 itu adalah untuk error file ya, atau error handling. Jadi seperti teman-teman tahu bahwa array itu tempat penyimpanan, misal kita pesan 5 ya, diisi 4 aja, karena yang 1 itu misalnya kita mau next ke data berikutnya ketika sampai di end of file. Nah, itu biasanya di situ, atau ketika before ya, itu kita juga perlu sebagai data untuk menangani apabila terjadi error handlingnya. Jadi ada before of file ya, dan end of file. Itu biasanya untuk array selalu tersedia satu space yang kosong ya, supaya tidak terjadi overflow atau kelebihan data yang sehingga tidak bisa disimpan ya. Nah, setelah kita inputkan ke dalam struktur kita, selanjutnya kita akan memanggil ya. Jadi di program ini setelah diinput, nanti layarnya akan menjadi bersih, kemudian akan menampilkan untuk data yang sudah kita isi tadi ya. Nah, di sini untuk menampilkan berarti data ke 1 kita panggil nama struktur kita dan indeks arraynya. NPM-nya berapa tadi yang tersimpan untuk pertama? Nama juga sama ya. Panggil strukturnya, kemudian indeksnya, dan variabel nama. Untuk nilai akhir pun sama. Nah, di dalam tampilan ini kita akan menambahkan keterangan yang didapat berdasarkan nilai mahasiswa. Nah, kita punya function untuk menambahkan keterangan ini ya. Kita functionnya adalah ini ya. Teman-teman masih ingat untuk penulisan function tidak ada titik koma di belakangnya ya. Kemudian kita nama fungsinya adalah cut berdasarkan nilai ya. Di sini variabelnya adalah n lebih dari 65 maka lulus. Lainnya itu artinya jika kurang dari 65 keterangannya adalah gagal. Nah, function kita ini adanya setelah blok program utama. Yang mana blok program utama? Ini semua ya. Struktur kita adanya di dalam program utama, sedangkan kalau function seperti teman-teman tahu bisa sebelum blok program utama atau sesudah blok program utama ya. Oke, kita lihat untuk diterjemahkan ke dalam Borland C++ nya ya, bagaimanakah untuk hasilnya. Nah, misalkan di sini karena kita tadi in-nya itu meskipun pesan tempatnya 5 tapi kan dibatasi hanya 2 ya. Nah, ini in-nya adalah 2 ya, maka misalnya kita masukkan datanya NPM pertama ini namanya Zakaria, misalnya nilainya 86 ya. Kemudian data kedua NPM-nya 2019 33 gini misalnya ya. Enter, namanya misalnya Mariam ya, nilai akhirnya misal 78. Nah, tadi kan pada baris program kita ini setelah di enter atau di entry, selanjutnya adalah clear screen. Maka setelah kita entry seperti ini, begitu kita enter, untuk menampilkan datanya adalah ke layar berikutnya ya. Kita panggil sesuai dengan data di array yang tadi kita inputkan ya. Ini tampil datanya itu untuk yang contoh yang pertama, sedangkan pada contoh yang kedua hasilnya tadi ya. Nah, pada contoh yang kedua sama juga teman-teman, itu ada structure, array, dan juga functionnya. Cuma bedanya yang di sini adalah kita punya di structure kita ya, namanya adalah kue ya. Kita punya yang karakter itu nama, kode, jenis kuenya. Kemudian untuk yang berupa numerik itu harga, jumlah beli, dan total. Kita set misalnya pesannya adalah arraynya 5,
kita punya variabel i, n, ya, kemudian karakter untuk pertanyaan dan label. Nah, di sini for-nya itu adalah sampai dengan batasan ke n. Artinya dari batasan 5 ini jika kita isi jumlah data, masukkan jumlah datanya 2, berarti ini nanti n-nya sampai 2 kali kita isi data. Masukkan jumlah datanya kita isi 4, berarti sampai 4 kali perulangan ya. Untuk penjelasan di sininya sama seperti yang program sebelumnya. Jadi yang contoh kedua ini bedanya adalah pada batasan entry datanya ya. Yaitu kita tidak membatasi sampai berapa, tapi yang batasi adalah jumlah array. Kemudian bentuk tampilannya kita menampilkan dalam bentuk baris per barisnya. Kalau tadi adalah masih sama ya seperti awal inputannya. Kemudian di sini ada percabangan untuk menentukan nama kue dan harganya. Teman-teman ini untuk struknya tetap dipanggil ya, tetap juga arraynya kita panggil karena dia akan membaca sesuai dengan indeksnya ya. Jika data pertama itu yang diisi adalah kode A atau B atau C, nah itu adalah data itu juga yang akan dipanggil gitu ya. Kita juga menggunakan strcpy karena untuk jenis kue ya, structure ke I jenis kue black forest ya, ini adalah untuk string kopi. Kemudian total ya, di sini total itu diperoleh untuk jumlah beli dikali harga. Teman-teman jangan lupa kalau kita punya struct dan array selalu panggil nama structure dan array-nya yaitu data ke I, itu menunjukkan data ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini kita menggunakan set ayos flag dan set w ini untuk merapihkan tampilannya aja. Headernya adalah ayomanip ya, headernya ayomanip. Bagian bawahnya sama seperti biasa. Nah, ini kalau ada pertanyaan go to atas adalah ke label tadi screen. Nah, ini ya, berarti kita memulai masukkan data lagi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh masukkan datanya 2. Maka 2 kali kita entry data, datanya yang tampil juga 2. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Burlan C++ nya, nah, tadi di contoh adalah datanya 2. Nah, ini kita contohkan misalnya datanya C-nya akan sampai N. Misal ini adalah 3 ya. Data pembeli nama pertama adalah Mariam lagi belanja ya. Kemudian dia belanja yang kue B, jumlah belinya misal 4 ya. Data kedua namanya Ilyas misalnya ya. Kemudian kuenya ini bisa di huruf kecil atau huruf kapital ya, 3. Kemudian yang satunya adalah Asna ya. Nah, ini juga sama, bisa huruf besar bisa huruf kecil, jadi sudah sesuai dengan coding kita ya. Di sini bisa B kapital or kodenya B kecil ya. Jumlah belinya misal 1. Nah, hasil tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke, nah di sini karena kita punya entry datanya itu adalah 3, karena entry data 3 jadi yang tampil pun datanya adalah sebanyak 3 ya. Nah, tadi fungsi ini adalah untuk merapikan tampilan kita ya, yang tadi set ayos dan left itu. Jadi rata kiri dan jarak antar karakter ini adalah berapa, ini tergantung dari di sini ya. Nah, ini set ayosnya ya. Jangan lupa untuk selalu memanggil nama struct dan indeks si array-nya ya. Demikian teman-teman, ini adalah contoh kita. Nah, ini adalah contoh lengkapnya, jumlah datanya 3 ya. Mudah-mudahan bisa difahami untuk teman-teman selanjutnya berlatih pada lampiran yang sudah tersedia ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.